Oke, ya. Jadi nanti kalau separator tiga fasa itu kita akan punya yang namanya itu adalah tiga outlet, ya. Jadi tiga outlet itulah. Nah, kalau gambarannya seperti apa? Ini seperti coba saya gambarkan, gitu ya. Jadi bentuk dari separator dua fasa itu bisa vertikal, jadi bisa bentuknya itu seperti ini, ya. Di mana di sini ada out inletnya, ya. Terus kemudian di sini ada outletnya, ya. Terus kemudian di sini ada sisi cairnya, ya. Jadi pertama kali air campuran itu akan masuk, gitu ya. Kemudian densitas yang berat itu akan pergi ke bawah, ya. Sedangkan untuk yang ringan, misalnya itu gas, itu dia akan pergi ke atas, ya. Jadi dia akan terpisahkan berdasarkan perbedaan densitas tersebut, ya. Jadi kalau di sini ilustrasi ini ada apa namanya dua outlet. Ini adalah outlet untuk gas, sedangkan di bagian bawah itu adalah outlet untuk cairannya, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk separator tiga fasa, gitu ya. Nah, ini akan saya gambar lagi, ya. Misalnya di sini saya akan membuat kalau ini orientasinya itu adalah separator vertikal, ya. Ini adalah untuk separator vertikal, ya. Kita juga punya sistem yaitu separator horizontal, ya. Kalau horizontal seperti apa, gitu ya. Jadi kita akan punya vessel di sini, ya. Nah, ini bentuknya agak susah. Saya pakai apa namanya mouse, gitu ya. Ya. Terus kemudian ada inlet di bagian sini, ya. Terus kemudian, ya, di sini akan ada cairannya akan pergi ke bawah, ya. Sedangkan untuk gasnya, ya, kalau misalnya kita lihat ini gasnya itu akan mengalir ke samping, ya. Sedemikian hingga nantinya itu akan keluar di sini ini sebagai aliran gas, ya. Nah, kemudian kita juga akan punya campuran, gitu ya, atau punya. Nah, ini adalah untuk cairnya. Salah gambar. Ah, ah. Ya, jadi ini cairannya turun ke bawah, sedangkan nanti untuk gasnya itu akan mengalir lanjut, gitu ya, ke sisi samping, kemudian keluar dari sisi sini. Ya. Nah, ini kalau misalnya sistemnya itu adalah kita punya sistemnya itu adalah di sini ada gas, kemudian di sini ada cair. Bagaimana kalau misalnya untuk tiga fasa, gitu ya? Kalau untuk tiga fasa, gitu ya, biasanya kita akan punya suatu sistem, gitu ya, di mana ini untuk cairannya ini akan kita pisahkan dengan menggunakan yang namanya itu adalah buffer, gitu ya. Nah, ini saya coba untuk bikinkan buffernya. Ini salah. Ya, saya bikin misalnya di sini adalah hijau. Ya, di sini katakanlah ada buffer atau hitam lah. Nah, itu. Ya, kemudian aliran yang dia itu fluidanya ini adalah lebih ringan, gitu ya. Ini saya hapus dulu, ya. Ini akan saya gambarkan di sini, gitu ya. Fluidanya ini adalah
Mereka yang overflow ke sini ini adalah untuk yang densitas cair ringan, gitu ya. Terus kemudian di sini akan overflow, ya. Jadi di sini ada yang namanya baffle, ya. Di ini akan membatasi untuk aliran dengan densitas berat dan densitas ringan. Tapi untuk sisi cairnya, kalau gasnya kan sudah pergi ke atas ya, ya. Ini yang turun ke bawah, tetapi karena turun ke bawahnya itu ada dua, ada cairan dengan densitas ringan dengan cairan dengan densitas berat, gitu ya. Maka yang overflow ini, ya. Jadi di sini nantinya kalau yang cairan ringannya itu akan overflow pindah ke kompartemen atau ruangan yang ada di sebelah kanan dari baffle, gitu ya. Sedangkan untuk yang densitas berat, gitu ya, itu akan tertinggal. Jadi di sini nanti kita akan punya yang namanya tiga outlet, ya, tiga outlet. Kalau di sini adalah cairan ringan, ya. Nah, di sini kita akan punya di sini adalah cairan berat dengan densitas berat, gitu ya. Jadi prinsipnya, ya, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan pemisahan fasa ini, gitu ya, ini adalah prinsip bagaimana kita memisahkan berdasarkan perbedaan densitasnya dia, gitu ya. Jadi densitas ringan seperti gas itu nanti akan terpisah, dia akan pergi ke atas, gitu ya. Sedangkan untuk cairnya itu nanti dia akan pergi ke bawah, begitu. Jadi di sini kita punya syarat, gitu ya, terkait dengan syarat pemisahan, ya, bahwa kalau misalnya kita bisa menggunakan pemisahan dengan menggunakan tipe densitas ini, perbedaan densitas ini adalah komponen tidak saling bercampur. Ya. Jadi contohnya itu kalau misalnya komponen yang tidak saling bercampur itu contohnya kita punya sistem itu misalnya air dengan minyak, gitu ya. Nah, ini kan contoh kalau misalnya ini kemudian gas dengan misalnya itu adalah air, gitu ya. Jadi dia akan terpisah, gitu ya, dengan sendirinya dengan menggunakan perbedaan densitas, gitu. Nah, ada banyak kasus di mana separator ini tidak bisa kita manfaatkan, gitu ya. Contohnya untuk komponen-komponen yang ternyata saling bercampur dengan baik, ya. Misalnya alkohol dengan air, gitu. Itu alkohol dengan air itu kan bercampur dengan sempurna, gitu ya. Jadi ini tidak bisa kita gunakan secara apa namanya untuk memisahkan alkohol dengan air, gitu ya, dengan menggunakan perbedaan densitas, begitu, ya. Jadi syarat dari pemisahan ini bisa berlangsung atau bisa terjadi itu apabila komponen-komponen yang ada itu tidak saling bercampur. Kemudian syarat yang kedua itu adalah memiliki perbedaan densitas, ya. Jadi kalau misalnya ada dua komponen bercampur, ya, dan kemudian mereka tidak saling berinteraksi, gitu ya, tetapi densitasnya sama, gitu ya, itu tetap tidak akan bisa kita pisahkan, ya. Misalnya keduanya memiliki densitas yang mirip, begitu. Nah, ini juga tidak bisa kita gunakan metode ini untuk melakukan pemisahan, gitu ya. Jadi pemisahan ini hanya bisa berlaku, ya, kalau misalnya dia memiliki perbedaan densitas. Contohnya nih, Anda mau memisahkan misalnya itu adalah gas oksigen dengan nitrogen, gitu. Nah, densitasnya kan itu kan mirip, gitu ya. Jadi nggak bisa menggunakan yang namanya apa namanya separator sederhana ini, gitu, ya. Kemudian Anda mau memisahkan antara misalnya dua senyawa yang mirip itu, misalnya minyak
apa ya, minyak atsiri dengan minyak apa namanya, pinus gitu ya. Nah, itu kan kalau mirip-mirip seperti itu dia juga tidak akan bisa gitu ya. Jadi syaratnya di sini ini adalah dia harus memiliki yang namanya perbedaan densitas. Kalau densitasnya mirip gitu ya, kita tidak bisa menggunakan ini, kita harus berpindah dengan metode yang lain, misalnya itu adalah pemisahan dengan menggunakan metode distilasi gitu ya, atau perbedaan titik apa uapnya dia gitu. Ya, jadi kembali lagi bergantung kepada sistemnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya itu dimungkinkan ada perbedaan densitas di dalam campuran itu, nah kita bisa menggunakan ini, gitu ya. Atau sistemnya tidak saling bercampur, gitu ya. Nah itu bisa kita gunakan ini, ya. Jadi itu gambaran sederhana dari apa namanya separator ini, gitu ya. Saya akan kembali ke slide-nya. Oke, atau ada yang ingin ditanyakan dahulu sebelum saya lanjut? Apakah sudah jelas? Pak, mohon izin Pak, mau bertanya Pak. Silahkan. Eh, Pak, mengenai separator itu Pak, kalau misalkan kan biasa di kilang itu kan ada istilahnya maintenance gitu kan Pak, perbaikan dan sebagainya gitu Pak. Jadi kalau sebagai engineer itu Pak, bagaimana cara kita mengetahui apakah separatornya itu bermasalah tidak Pak, atau tidak Pak di bagian dalamnya Pak gitu Pak. Seperti itu Pak pertanyaan Pak. Oke, oke. Ini ada pertanyaan berhubungan dengan apa namanya maintenance ya sebentar. Tadi whiteboardnya mana? Ya, oke gitu. Jadi di dalam separator gitu ya, ini ada lubang-lubang yang memang disediakan untuk apa namanya keperluan inlet, keperluan maintenance, ya, keperluan untuk instrumentasi itu yang dinamakan sebagai nozzle. Ya, jadi di sini misalnya itu nanti itu ada nozzle untuk inlet, ada nozzle untuk apa namanya outletnya, baik untuk gas, terus kemudian untuk liquid. Sebentar, ini saya coba keluarkan yang namanya, oke, sebentar. Oke, bentar-bentar. Saya coba, kok nggak keluar ya? Oke, baik. Ya, jadi ada nozzle-nozzle yang ini. Nozzle untuk manhole, gitu ya. Ini lokasinya biasanya berada di sebelah sini. Ya, oke. Nah, ini dan biasanya dia punya ukurannya itu adalah 24 ya. Jadi itu sudah suatu standar gitu ya. Apa namanya kalau misalnya kita itu membuat suatu separator gitu ya. Terus kemudian berapa sih ukuran supaya nanti pada saat maintenance itu orang itu bisa masuk dan membersihkan apa namanya bagian dalam dari separator tersebut. Biasanya dia didapat ukurannya itu adalah 24 inch, terus kemudian jadinya nanti itu kita bisa masuk kemudian ke sini dan kita melakukan pembersihan gitu. Dan biasanya di bagian bawah ini juga ada yang namanya itu adalah drain. Ya, di sini ada. Ya, di sebelah sini juga ada. Ini gambarnya nggak terlalu bagus, tapi oke lah, cukup untuk ini. Nah, ini adalah drainnya. Drain itu untuk apa gitu ya? Jadi kalau misalnya kita bersih-bersih, terus kemudian ada cairan yang kotor gitu ya, ini tidak akan masuk ke unit berikutnya gitu ya, tidak akan keluar sebagai outlet di sini gitu ya. Tapi ini akan kita keluarkan lewat drain ini gitu ya. Drain ini nanti arahnya itu adalah menuju ke yang namanya itu pembuangan, pengolahan atau pembuangan limbah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kayak kita membersihkan rumah, kita kan bersih-bersih gitu ya, membersihkan lantai dan lain sebagainya, itu kan kadang-kadang ada kotor dan lain sebagainya gitu ya.
sedemikian hingga nantinya itu cairan yang keluar dari sini gitu ya. Ini tentu saja tidak masuk ke dalam produk gitu ya, tetapi harus dilakukan pengolahan gitu ya. Karena di situ nantinya ya itu tadi banyak pengotor yang ada di sini. Nah, sekarang di dalam kilang gitu ya. Ini separator sederhana ini biasanya letaknya atau posisinya itu berada di bagian depan gitu ya. Jadi memang apa namanya pemisahan yang paling murah dan ukurannya lumayan besar gitu ya. Praktis ini yang sangat besar sekali. Ini adalah menggunakan separator gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau separator nggak bisa, separator dua fasa atau tiga fasa nggak bisa, baru dipikirkan pemisahan yang lain gitu ya. Jadi di kilang ini apa namanya? Ini adalah unit primary gitu ya, yang di depan untuk memisahkan ini. Jadi misalnya kalau di kilang itu ada pemisahan yang namanya pemisahan gas, pemisahan minyak, dan kemudian pemisahan air gitu ya. Nah, ini biasanya yang nanti akan digunakan untuk di kilang. Nah, sekarang gitu ya. Bagaimana kita tahu terkait dengan performanya gitu ya. Ini sebenarnya yang hari ini akan kita pelajari gitu ya. Tapi yang pertama itu ya berkaitan dengan maintenance gitu ya. Ini ada yang namanya itu yang namanya satu itu adalah pengecekan fisik gitu ya. Jadi ini ada pengecekan fisik. Pengecekan fisik itu seperti apa? Ya. Jadi ini bisa apa namanya kita perhatikan dari sisi luar gitu ya bahwa tidak ada yang namanya kebocoran gitu ya di dalam separator ini gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang bocor dan lain sebagainya itu bisa kita perhatikan. Yang kedua, biasanya di dalam separator itu sendiri itu ada yang namanya itu adalah lubang inspeksi. Ini bentuknya bukan lubang ya, tapi sebenarnya itu adalah gelas inspeksi gitu ya. Yang apa namanya? Gelas ini adalah gelas kaca gitu. Jadi kita bisa mengamati melalui gelas ini kondisi misalnya sistem pemisahan atau sistem operasi yang ada di dalam separator itu seperti apa gitu. Oke, jadi kita mengeceknya itu dengan menggunakan gelas ini gitu. Oke. Terus kemudian selain itu ini juga dilengkapi juga dengan yang namanya itu adalah level control ya. Eh, gitu ya. Jadi ini ada yang namanya eh, level control ya. Ini seperti termometer gitu ya, termometer gitu ya. Dan ini bejana berhubungan. Jadi nanti itu gitu ya, kita bisa tahu level cairan yang ada di dalam ini gitu ya, dengan melihat level cairan termometer yang ada di bagian luar ini, gitu ya. Jadi kita bisa punya dua mekanisme, bisa lewat side glass ini, ya, atau gelas yang ada di samping dari separator ini, bentuknya apa namanya, menggunakan kaca, gitu ya. Jadi bisa kelihatan, atau dengan menggunakan yang namanya level indikator ini, gitu ya. Jadi karena ini berjana berhubungan, jadi kita bisa tahu level di sini itu adalah mencerminkan level yang ada di dalam separator, begitu ya. Jadi apa namanya operasinya itu bisa kita melakukan dengan pengecekan fisik, gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, gitu ya, kita juga menggunakan pengecekan sonar atau infrared, ya. Pengecekan sonar itu atau infrared itu seperti apa, gitu ya. Jadi nanti itu dia akan bisa disinar, gitu ya. Terus kemudian bisa akan dilihat, gitu ya. Kira-kira nanti itu peralatan ini masih dalam kondisi baik ataukah tidak, gitu ya. Eh, Meskipun jarang, gitu ya. Karena apa? Karena separator itu biasanya cukup kita lihat secara fisik saja, gitu ya. Kalau separator itu bermasalah, itu kan dimulai dari tetesan, gitu ya. Ada yang menetes, oh oke, itu sudah mulai bermasalah. Biasanya kalau sudah mulai menetes,
biasanya operasinya kita hentikan gitu ya. Kita lihat dulu separatornya ini masalahnya di mana begitu. Gitu ya. Jadi tidak langsung biasanya itu langsung besar gitu ya. Biasanya langsung kecil, cuma kecil gitu dimulai dari suatu tetesan-tetesan. Nah, dari tetesan itu biasanya sebagai indikasi bahwa sebenarnya sudah ada bagian yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita stop operasinya sementara, kemudian kita lakukan pengecekan dengan masuk melalui manhole ini, gitu ya. Nah, nanti akan kita bisa lihat, gitu ya, secara ini. Tapi kalau misalnya nggak mau dihentikan operasinya, kita bisa melakukan pengecekan menggunakan infrared. Nah, dari infrared ini nanti akan bisa dilihat, gitu ya, distribusi ketebalan dari separator ini akan seperti apa, gitu ya. Oke, nah apa namanya? Memang relatif untuk pengecekan sonar atau infrared ini relatif lebih mahal dibandingkan pengecekan yang sederhana gitu ya, dihentikan operasinya kemudian kita cek dalamnya seperti apa gitu ya dari ininya gitu ya dari ini ya. Tapi dari dua hal ini kita bisa pada saat maintenance gitu ya, kita bisa ngecek bagaimana apa namanya separator ini fungsinya apakah masih oke. Biasanya yang terkena permasalahan tuh misalnya di bagian baffle ini ya gitu ya. Kalau misalnya senyawa-senyawa liquidnya atau gasnya itu mengandung komponen asam gitu ya. Nah, biasanya yang terjadi itu adalah kejadian keropos karena terkorosi gitu ya. Jadi materialnya ada yang tergerus gitu ya, ada yang termakan karena zatnya adalah zat-zat asam gitu ya. Sedemikian hingga metalnya itu tidak terlalu kuat untuk bertahan. Ya, saya seperti halnya besi ya. Jadi kalau misalnya apa namanya lama di luar gitu ya kadang-kadang terkorosi akhirnya dia menjadi keropos seperti itu gitu ya. Tapi secara umum dua metode inilah yang kita bisa gunakan untuk mengetahui dari apa namanya kondisi peralatan separator yang biasanya ada di apa namanya kilang begitu. Ya, bagaimana? Apakah sudah cukup Ya, menjawab? ya, terima kasih banyak Pak. Oke, oke. Ya, jadi apa namanya ini adalah separator. Secara umum, ya saya akan masuk ke dalam slide-nya. Oke, baik. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, ya. Jadi apa namanya? Sekali lagi bahwa separator ini peralatan yang paling sederhana, unit operasi yang paling sederhana, gitu ya. Jadi Anda harus kuasai terlebih dahulu unit yang paling sederhana sebelum menguasai peralatan di teknik kimia yang jauh lebih kompleks atau lebih rumit, gitu. Nah, terkait dengan perancangan, perancangan untuk separator, gitu ya, itu sudah ada standarnya, sudah ada guidance-nya, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan itu adalah sebenarnya Anda tinggal mengikuti metode perhitungannya itu akan seperti apa, gitu. Ya, termasuk juga kalau misalnya kita ingin melakukan evaluasi separator ini, begitu ya. Jadi apa namanya Anda juga bisa mengikuti runtunan-runtunan metode untuk perhitungan berkaitan dengan baik itu perancangan maupun evaluasi, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan separator, seperti yang tadi saya sampaikan, gitu ya, ini ada parameter kunci yang harus kita pahami, gitu ya. Bagaimana sih kita itu menentukan ukuran dari separator? Basisnya itu apa sih? Basis perhitungan untuk menentukan bahwa separator itu cukup atau tidak cukup, bagus atau tidak bagus, gitu ya. Agar performa pemisahannya ini sempurna, gitu ya. Ini ditentukan dari berapa lama fluida itu berada di dalam separator tadi, gitu ya. Jadi saya kembali lagi ke tadi, gitu ya, ke whiteboard tadi, ya. Jadi apa namanya, yang namanya pemisahan, meskipun itu berbeda densitasnya, gitu ya, itu ternyata memang masih membutuhkan waktu, gitu ya. Orang berpisah itu kan butuh waktu, gitu ya. Nah, begitupun juga dengan fluida.
gas dengan cair untuk bisa berpisah secara sempurna, gitu ya, itu juga butuh waktu, gitu. Oke. Jadi supaya yang tadi gasnya ini pergi ke atas, cairan itu pergi ke bawah, gitu ya. Ini tidak serta-merta dalam sekejap itu dia nanti akan berpisah, gitu ya. Jadi kadangkala kalau misalnya kita memasukkan suatu komponen, gitu ya, dia di depannya berpisah, tapi sebenarnya di bagian, misalnya di bagian bawah sini, ini masih ada gelembung-gelembung, gelembung-gelembung gas, gitu ya, yang masih terjebak di dalam cairannya, gitu ya. Begitu juga di bagian gas ini, gitu ya. Kadang-kadang juga ada moisture-moisture cairan, gitu ya, atau butiran-butiran kecil cairan, gitu ya, yang masih berada di bagian atas, begitu. Gitu ya. Nah, ini tidak diharapkan di dalam kita itu melakukan proses pemisahan fasa, gitu ya. Harapannya itu adalah gelembung gas ini nanti itu juga ikut untuk pergi ke atas, tidak boleh dia itu nanti pergi ke bawah. Apalagi kalau misalnya cairan ini nanti berhubungan dengan yang namanya itu pompa, nanti bisa terjadi yang namanya kavitasi, gitu ya. Mekanika fluida kan sudah pernah disampaikan, gitu kan ya. Jadi kalau cairan itu tidak boleh ada gas di situ karena apa nanti bisa kavitasi. Ya, begitu juga di gas ini kalau nanti itu terhubung dengan unit misalnya adalah kompresor gitu ya. Titik-titik cairan itu dapat nanti itu merusak sudu-sudu kompresor gitu. Jadi pemisahan ini haruslah sempurna gitu ya. Tidak ada cairan yang pergi ke gas dan juga tidak ada gas yang pergi kepada sisi cairan yang ada di bawah ini gitu ya. Oleh karena itu gitu ya, untuk pemisahan yang baik gitu ya, pemisahan yang baik itu mereka itu membutuhkan yang namanya waktu gitu ya, waktu residence gitu ya, hampir sama konsepnya kalau misalnya kita berbicara reaksi kimia. Jadi di dalam pemisahan sendiri itu juga ada yang namanya istilahnya itu adalah waktu tinggal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau memisahkan katakannya ya minyak dengan air gitu ya. Nah, ini ada guidance-nya nih gitu ya. Kalau memisahkan antara minyak ringan dengan air, air ini water ya, itu kita itu butuh waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit gitu ya. Jadi dibiarkan cairan itu berada di sana selama 3-5 menit. Ya, tapi kalau misalnya minyaknya itu minyak berat gitu ya, untuk berpisah dengan airnya itu butuh waktu yang lebih lama, 5 sampai 10 menit gitu. Ya, apa jadinya kalau misalnya waktu ini dilanggar gitu ya, misalnya waktu pemisahannya itu cuma 1 menit gitu ya. Nah, minyak dengan air itu tidak akan terpisah dengan sempurna. Jadi Anda pasti akan mendapatkan air di dalam minyak gitu ya. Juga di dalam apa namanya minyak Anda juga mengandung air gitu ya. Jadi apa namanya pemisahannya belum sempurna. Oleh karena itu gitu ya sekali lagi ini ada guidance-nya ya guidance-nya ini berupa waktu tinggalnya itu tertentu gitu ya. Jadi kalau untuk minyak ringan gitu ya itu 3 sampai 5 menit. Kalau misalnya minyak berat gitu ya, ini adalah 5 sampai 10 menit begitu ya. Nah, bagaimana untuk pemisahan terkait dengan gas dan cairnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah disinggung di dalam mekanika fluida gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan seperti yang tadi disampaikan, ya tidak boleh ada droplet cairan di gas dan tidak boleh ada bubble di dalam cairan, gitu ya. Jadi waktu yang diperlukan atau waktu residen itu harus menyediakan waktu yang cukup sehingga droplet itu turun ke bawah atau bubble itu naik ke atas gitu ya. Jadi menyediakan waktu yang cukup sehingga bubble atau gas itu akan naik ke atas keluar dari fase bulk cairnya. Jadi jangan sampai ini terperangkap ya. Dan butiran cairan atau yang disebut sebagai moist gitu ya. Ini bisa turun ke bawah terpisah dari fase ruah dari gasnya gitu ya.
Nah, apa namanya? Kita bagaimana cara menggunakan menentukannya? Ini bisa dengan menggunakan tiga metode. Kita dengan menggunakan gravitasi itu yang umum, gitu ya. Jadi memang agak sedikit lama. Kalau moist itu turun ke bawah itu biasanya pelan, gitu ya. Kayak misalnya di pagi hari itu kan ada yang namanya embun, gitu ya. Jadi embun itu kadang-kadang terbang di udara karena apa? Dropletnya itu kecil, gitu ya, susah untuk turun ke bawah. Makanya dia butuh waktu residen yang lebih panjang, begitu, gitu ya. Jadi apa namanya? Ini yang kita akan lihat sebentar. Oke. Nah, bagaimana untuk perhitungannya, gitu ya. Nah, ini perhitungannya itu sebenarnya kembali lagi, gitu ya. Saya melihat kepada mekanika fluida, gitu ya, untuk supaya tadi itu droplet-droplet cairan itu turun ke bawah, gitu ya, atau bubble-bubble gas itu pergi ke atas. Jadi apa yang kita hitung nanti itu, gitu ya, ini ada suatu rumusan, gitu ya. Rumusan ini adalah menghitung sih berapa sih terkait dengan Reynolds number-nya. Terus dari Reynolds number nanti kita akan lihat berapa drag coefficient-nya, gitu ya. Jadi kepakainya mekanika fluida untuk pemisahan itu ada di sini nih, ya. Nah, terus kemudian nanti itu apa yang Anda lakukan, gitu ya, akan menentukan berapa kecepatan penurunan droplet tadi, ya. Kalau misalnya kecepatan droplet, katakanlah ya 1 meter per second. Jadi dropletnya itu turun 1 meter per second. Kemudian tinggi vessel Anda itu 2 meter, gitu ya. Berarti droplet tadi kecepatannya 1 meter per second, Anda punya ketinggian vesselnya 2 meter, berarti 2 dibagi 2 meter dibagi 1 meter per second, jadi Anda butuh waktunya itu adalah 2 second, gitu ya, atau 2 detik, gitu. Ya, jadi itulah bagaimana kita menentukan berapa sih sebenarnya apa namanya perhitungannya, gitu ya. Nah, terus kemudian ini ada kasus, gitu ya. Jadi nanti ya Anda bisa pelajari. Seorang engineer itu ditugaskan untuk menghitung dimensi separator. Jadi kita sudah mulai ya masuk ke perancangan separator, gitu. Laju alir gasnya itu adalah sebesar 0,63 meter kubik per second, gitu ya. Ya, nanti ini slide-nya sudah saya kirim ya ke grup ya. Jadi silahkan nanti untuk dipelajari metode perhitungannya. Kemudian densitas gas itu diperkirakan sekitar 33,4 kilogram per meter kubik itu densitasnya. Kemudian densitas cairnya itu adalah 500 kilogram per meter kubik. Nah, ini Anda sudah perhatikan ya. Jadi densitas gas itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan densitas cairan, gitu. Ya, dengan viskositas 0,012 sentripoas. Ya, jika kita menggunakan basis diameter droplet itu adalah sebesar 150 mikron, gitu ya, tentukan dimensi dari separator. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Ya, kita lihat dulu diameter dari droplet tersebut, gitu ya. Mikron itu berarti adalah 10 pangkat minus 6 meter, ya. Jadi kalau tadi satuannya ini semuanya menggunakan satuan sistem internasional, gitu ya, yaitu adalah satuan-satuan dalam bentuk meter untuk panjang, gitu ya, terus kemudian kilogram untuk masanya, gitu ya. Jadi mikron ini harus kita konversi terlebih dahulu, oke ya. Jadi mikron menuju ke meter itu kan 10 pangkat minus 6. Jadi 150 kali 10 pangkat minus 6 jadilah 0,0000150 meter, gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian Anda tadi sudah punya persamaan ini, gitu ya. Ini yang nanti kita gunakan untuk mencari yang namanya drag coefficient, ya. Tapi kita lihat dulu untuk koefisien Reynolds-nya, ya. Tinggal masukkan aja dalam persamaan data-data yang Anda tadi sudah ketahui, gitu ya. Dapatlah yang namanya ini adalah koefisien untuk Reynolds-nya, ya, di 480.
Terus kemudian apa yang Anda perhatikan gitu ya, Anda kemudian mencari drag koefisiennya ya dari grafik ini ya. Jadi dari perhitungan persamaan ini Anda akan mendapatkan berapa koefisien Reynolds-nya, kemudian tarik garis ini, tabrak dengan kurvanya, dapatlah yang namanya drag koefisien gitu ya. Nah, di sini drag koefisiennya itu adalah 1,4 ya. Nah, untuk drag koefisien ini biasanya untuk sistem pemisahan ini nilainya itu di rentang 1 sampai dengan 2 gitu ya. Jadi range-nya itu di situ ya. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan? Anda tinggal mencari menggunakan persamaannya di sini gitu ya. Ini adalah persamaan untuk terminal velocity gitu ya. Jadi tinggal Anda entry drag koefisien yang Anda dapatkan 1,4 tadi gitu ya. Ini Anda masukkan ke dalam persamaannya ya. Nah, di sini ada dropletnya, ada G-nya, G itu ada 9,8 gitu ya. Terus kemudian densitas liquid, densitas gas gitu ya. Ini juga Anda masukkan gitu ya. Terus kemudian drag koefisiennya 1,4 sehingga Anda mendapatkan bahwa kecepatan turunnya droplet ya itu adalah 0,14 meter per second ya. Jadi pelan ya. Droplet cairan itu turun ke bawah itu cuma 0,14 meter per second ya atau 14 senti ya. 14 senti itu kan segini. Bayangin. Makanya pelan banget gitu ya. Semakin kecil dropletnya, semakin pelan. Makanya kalau misalnya Anda perhatikan pagi-pagi gitu ya di pagi hari gitu ya, kalau misalnya ada embun gitu ya, ini embunnya nggak turun-turun gitu ya, karena dia ukurannya udah droplet susah untuk turun. Ya pelan sekali dia. Gitu ya. Kita bisa perhatikan di sini bahwa kecepatan droplet untuk turun itu hanya 14 cm per detik atau 0,14 meter per second gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, Anda mengetahui dari gas flow-nya gitu ya adalah sekian. Kemudian Anda bikin asumsi untuk diameternya ini adalah 1000 gitu ya. Sehingga kalau misalnya Anda masukkan ke dalam persamaan, ya saya kembali lagi, nah di sini dia ya. Ini ada persamaannya adalah untuk mendapatkan berapa panjang dari separator tadi gitu ya. Jadi panjang dari separator itu bisa ditentukan dari kecepatan terminal ya dikalikan dengan asumsi diameter dari vessel gitu ya. Kemudian QA ini adalah lajunya. Ingat ya, satuannya Anda harus samakan ya. Gitu ya. Dari samakan, makanya Anda akan mendapatkan yang namanya ini adalah panjang dari vesselnya itu adalah di kisaran 5,7 meter ya. Diameternya satu itu adalah 5,7 meter gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu dari kita untuk merancang runtunan perhitungan untuk perancangan apa namanya vessel separator ini dua fasa. Jelas, Pak. Tidak ada pertanyaan. Oke, jelas ya, Juan ya. Nah, kalau sudah jelas ini nanti ada mana ya? Oke, kalau misalnya sudah jelas, berarti Anda sudah bisa merancang. Nanti saya kasih PR ya untuk merancang apa namanya eh, vessel ya. Ya, Anda sudah tahu gimana konsepnya, gitu ya. Itu adalah dibentukkan dari apa namanya droplet tadi. Nah, itu baru dimensi, gitu ya, dimensi untuk apa namanya panjang dan diameter, gitu ya. Padahal kalau kita merancang itu juga butuh yang namanya tebal, gitu ya. Jadi tebal ini itu mempertimbangkan dua hal, gitu ya.
Tebal itu adalah tebal dari materialnya, gitu ya. Tebal dari selimutnya, selimut vessel itu tadi. Ya, kan nggak bisa Anda bikin separator itu menggunakan misalnya seng gitu ya, seng atap rumah gitu kan nggak bisa gitu ya. Jadi ada punya ketebalan tertentu yang harus dihitung berapa sih sebenarnya ketebalannya. Jadi Anda nanti itu ketika bikin yang namanya bejana atau vessel gitu ya, itu Anda tentukan memang itu ketebalannya itu tertentu, nggak bisa asal-asalan gitu ya. Nah, bagaimana ketebalan itu ditentukan? Itu ada dua faktor. Ada faktor eksternal seperti korosi, ya, dan faktor internal itu seperti tekanan, gitu ya. Jangan sampai begini, Anda bikin vessel sudah panjang sama diameternya sudah benar, gitu ya. Tetapi begitu dioperasikan ternyata meledak, gitu. Misalnya, ternyata ketebalannya ini tidak bisa mengakomodir tekanan operasi yang ada di dalam sistem, gitu ya. Misalnya tekanannya terlalu besar, sedemikian hingga ketebalannya tidak mencukupi untuk menahan tekanan operasi tadi. Gitu. Nah, penentuan tebal atau penentuan tekanan total ini ada dua, gitu ya. Jadi tekanan total itu adalah tekanan hidrostatik, gitu ya. Kalau misalnya Anda perhatikan cairan, cairan itu kan apa namanya punya tekanan hidrostatik, gitu ya. Mekanika fluida lagi nih. Ya, jadi ada tekanan hidrostatik. Anda itu misalnya berenang, gitu ya, pergi ke dasar kolam, itu kan tekanannya lebih berat ketika dia itu ada Anda berenang di permukaan, gitu kan? Karena di situ sudah ada tekanan hidrostatik dari cairan-cairan yang berada di atasnya menekan Anda, begitu, ya. Jadi tekanan total itu adalah penjumlahan dari tekanan hidrostatik dan tekanan operasi, ya. Nah, model perhitungannya itu adalah ya P atau tebal, gitu ya. Itu adalah P, ya, di mana itu P-nya itu adalah tekanan dalam PSI, ya. Terus kemudian R, R itu adalah apa namanya satuan panjang di dalam inch dibagi dengan tekanan desain. Ini suatu faktor saja, ya, antara 13.800 sampai 15.000 PSI dikalikan dengan E, faktor sambungan. Jadi kalau misalnya Anda sambungan itu las-lasan ya, kalau Anda mengelas dan lain sebagainya itu. Semakin jelek las-lasannya, itu biasanya nilainya akan semakin kecil. Kalau semakin bagus itu menuju ke 1. Dikurangi dengan 0,6 dikalikan tekanannya dia. Ya, jadi tinggal Anda gunakan ini. Anda mau tekanan operasinya berapa? Misalnya 10 gitu ya. 10. Kalau misalnya ke PSI berarti 10 kali 14,2 gitu ya. Di, sekitar 142 gitu. PSI, terus kemudian apa namanya R ini adalah jari-jari dari apa namanya reaktor Anda dibagi dengan S tegangan desainnya. Anda pilih salah satu, gitu ya. Kalau misalnya untuk apa namanya carbon steel itu 13,800. Kalau untuk stainless itu misalnya tinggi, ya bisa mencapai 2. Kemudian faktor sambungan defaultnya adalah 0,9 dikurangi dengan 0,6 dikalikan tekanannya. Dapat ini nanti berapa kira-kira ketebalannya. Ya. Nah, ketebalan yang Anda dapatkan di sini kemudian tambahkan dengan kisaran 1,5 sampai 2,5 untuk memberikan nilai corrosion allowance, gitu ya. Jadi kan umur pabrik Anda itu kan biasanya itu lebih daripada misalnya 1 tahun, gitu ya. Misalnya sampai 10 atau 15 tahun, begitu. Ya. Jadi jangan sampai ini karena Anda tidak memberikan corrosion allowance, gitu ya. Setelah 2 tahun terkorosi, gitu ya. Makanya kita itu berikan sebenarnya itu adalah tambahan ketebalan untuk mengakomodir jika terjadi korosi. Korosi itu bisa disebabkan oleh fluida yang ada di dalam prosesnya, gitu ya. Bisa juga disebabkan oleh lingkungan, gitu ya. Misalnya hujan, gitu ya. Hujan itu kan kadang-kadang hujannya itu asam,
gitu ya. Karena banyak mengandung CO2 atau banyak mengandung apa namanya gas asam gitu ya. Sehingga ketika mengguyur peralatan tersebut gitu ya, kadang-kadang hujan asam itu bisa menimbulkan yang namanya titik-titik korosi di dalam peralatan Anda. Oleh karena itu, kita kan susah kita kalau misalnya dan juga kalau pabrik itu kan nggak mungkin ada tudungnya ya, ada atapnya gitu ya. Kadang-kadang memang ya dibiarkan dia karena ukuran yang besar itu terguyur oleh air gitu. Makanya kita berikan yang namanya di sini adalah corrosion allowance gitu. Ya. Oke. Oke, ini ada apa namanya eh, tentukan ketebalan vessel yang memiliki ketinggian 16 gitu ya. Asumsi dengan diameter itu adalah 5,7 gitu ya. Anggap cairan tersebut memiliki densitas setara dengan gitu ya. Jadi untuk ini atmosferik dilaksanakan pada oke ya. Jadi nanti coba Anda ini nanti di bagian akhir dari perkuliahan nanti akan saya berikan jawaban. Jadi nanti Anda coba untuk mencoba ini dengan tadi memasukkan ke dalam persamaan yang saya sampaikan ini. Anda hitung, terus kemudian nanti akan saya sampaikan apa namanya jawabannya. Nah, nanti latihan ini di bagian akhir dari perkuliahan, gitu ya. Nah, kemudian untuk nozzle, gitu ya. Ini penting juga untuk kita perhatikan, gitu ya. Jadi nozzle itu pentingnya itu seperti apa, gitu ya. Saya akan kembali lagi ke dalam whiteboard, ya. Tapi saya clean aja lah, pakai whiteboard yang baru. Saya clear. Ah, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara separator, gitu ya. Kalau misalnya saya punya separator seperti ini, oke, ini gambarnya nggak bagus, tapi oke lah. Terus kemudian ada yang namanya nozzle. Nozzle itu adalah titik-titik misalnya inletnya, ya, atau titik di mana dia keluar. Nah, misalnya seperti ini. Ini nozzle namanya. Ya, jadi ini nozzle untuk inlet, ini nozzle untuk outlet gas, ya. Ini nozzle untuk outlet gas juga, ya. Jadi ini nozzle inlet, ini adalah outlet gas, ini adalah outlet liquid. Nah, gitu ya. Jadi ada inlet, ada outlet, outlet gas dan ini, ya. Nah, nozzle ini juga punya, kalau tadi Anda belajar gitu ya, bagaimana menentukan yang namanya, ini tadi panjang vessel, kemudian diameter vessel, gitu ya, pakai rumusan yang tadi, termasuk juga ketebalannya. Nah, sekarang kita berbicara nih, berapa sih ukuran nozzle ini? Ya, berapa sih diameter dari nozzle ini sehingga inletnya itu maupun outletnya ini aman, gitu ya, baik untuk fluida masuk maupun untuk fluida keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ini kan ada cairannya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa nozzle ini harus diatur gitu ya? Jadi nozzle ini punya ukuran agar sedemikian ketika fluida itu masuk gitu ya. Dia arahnya itu adalah arah yang melengkung ke bawah. Lengkungannya itu harus ke bawah gitu ya. Kalau misalnya ini terlalu cepat, gitu ya, apa namanya inletnya masuk, gitu ya, yang terjadi itu adalah dia itu bisa menabrak dinding yang di sebelah sini. Nah, ya. Nah, efeknya nanti dinding yang ada di sebelah sini ini, gitu ya, nanti dia bisa yang namanya bengkok. Seperti ini nanti, ya. Bengkok kalau misalnya ketabrak terus nanti bisa berlubang di situ. Ya. Jadi oleh karena itu supaya kondisinya aman gitu ya. Nah, dia itu harus ketika masuk
gitu ya. Ini turun ya, posisinya itu adalah langsung mengarah ke bawah. Tapi dia juga tidak boleh merembes, gitu nggak boleh. Kayak seperti ini juga nggak boleh. Ya, jadi ini nggak boleh, ini juga nggak boleh. Yang benar ini adalah dia apa namanya berada di eh, tengah-tengah seperti ini, gitu ya. Maka itu ditentukan berapa nih kecepatannya, gitu ya. Jadi kecepatan nanti itu saya akan masuk ke dalam ya. Nah, ya. Jadi metodenya ada dua. Yang pertama itu adalah terkait dengan metode kecepatan, gitu ya. Kalau misalnya Anda mau kecepatan, misalnya fluida liquid masuk ke dalam pompa, itu kecepatannya itu harus 1,3. Ini masuk pompa ya. Kalau kita itu apa namanya masuk ke dalam vessel separator nih, kalau campurannya gas itu dan vapor, itu kecepatannya di antara 15 sampai 30 meter per second. Ya, jadi ini kecepatan untuk dia itu masuk ke separator ya. Jadi saya akan sebentar. Kenapa tidak keluar ini? Ya. Nah, ini ya, ini 15. Ada dua, bisa menggunakan kecepatan superficialnya, tapi ini sama ini sebenarnya. Atau menentukan dari momentumnya. Ya, jadi ini adalah densitas itu rho dikalikan dengan kecepatannya superficialnya dikuadratkan. Ya, bedanya apa antara metode yang pertama dengan yang kedua? Kalau metode yang kedua ini mempertimbangkan densitasnya dia. Oke, pertimbangan densitas. Oke, kalau yang pertama ini murni dari kelihatan dari kecepatan superficialnya dia. Ya, jadi kecepatan lurus. Oke, nanti silahkan dipilih gitu ya. Ini mau menggunakan metode yang mana gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi itu 15 sampai 30 meter per second, kalau untuk yang dua fasa gitu ya menggunakan metode yang kedua dengan momentum itu adalah di kisaran 600 sampai 800 pound per feet second kuadrat gitu ya. Karena ini kuadrat gitu ya. Rho V kuadrat itu momentum gitu ya. Terus kemudian untuk gas outletnya itu adalah di kisaran 1.500 sampai 2.800 gitu ya. Dari ininya oke. Oke, nah nanti ini juga Anda apa namanya ini. Oke, nah saya kembali lagi ke separator yang tadi gitu ya. Kita berbicara tadi untuk separator. Berapa sih waktu yang diperlukan untuk waktu tinggalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan campuran gitu ya. Ini apa namanya untuk menghindari yang namanya foaming, wax dan slag itu adalah waktu tinggal lebih lama 1 sampai 4 menit ya. Jadi apa namanya tambahkan faktor koreksi ini untuk mereka yang cairan-cairan yang berisiko menyebabkan foaming, wax atau slug gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah karena foaming, wax dan slug ini biasanya itu menyebabkan proses pemisahannya jadi lebih susah gitu ya. Nah, kalau lebih susah, apa yang kita lakukan? Kita perlama gitu ya waktu tinggal fluida tersebut di dalam vesselnya gitu ya. Jadi ada tambahan 1 menit, 1,2 sampai dengan 2,4 gitu ya. Oke, baik. Ya, ini ada datasheet terkait dengan ini ya. Jadi contoh datasheet ini adalah seperti ini gitu ya. Kalau misalnya di industri nanti Anda akan membuat yang namanya perancangan vessel itu bentuknya itu seperti apa ya. Bentar, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, bentuknya ini akan seperti ini ya. Jadi coba perhatikan di sini gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya, kita akan tahu skematiknya. Jadi ada gambar skematik ya.
bentuk gambar skematiknya itu harus diperlihatkan. Kalau misalnya Anda perhatikan di sini ada yang namanya seperti TTTT itu ya. Oke ya, seperti TTTT itu ya, misalnya ini gitu ya. Terus kemudian ini, terus kemudian ini. Ini adalah nozzle dan ini penjelasannya ada di sini. Nah, di tabel ini ya, misalnya nozzle 1 gitu ya untuk inlet gitu ya. Terus kemudian untuk nozzle 3 itu untuk fan ya. Terus kemudian nozzle 4 untuk outlet di bagian gasnya gitu ya. Terus kemudian untuk M1 misalnya itu untuk manhole gitu ya. Jadi kalau mau nanti ini itu ya. Nah, kita bikinkan yang namanya ini. Ini ya. Jadi ini orang proses harus bikin seperti ini. Ya, nanti Anda itu di dalam rancangan pabrik juga sama. Ya, itu adalah seperti ini ya. Terus kemudian apa namanya kondisi prosesnya itu Anda sampaikan juga di sini. Misalnya nih, fluida flow-nya berapa gitu ya. Nah, ada di sini nih. Kondisi temperaturnya berapa? Nah, ada kan datanya gitu ya. Terus kemudian apa namanya volumenya berapa? Gitu ya. Volume dari vesselnya berapa? Kemudian panjangnya berapa? Ini ada keterangannya gitu ya. Jadi di sini ini ada keterangannya terkait dengan panjang. Nih, ya. Jadi panjangnya mau berapa? Ya, terus kemudian koron allowance-nya berapa? Tadi kan udah saya sampaikan ya. Ya. Nah, ini ternyata di sini dikasihnya itu adalah 3 mili. Nah, jadi koron allowance. Jadi nanti Anda kalau misalnya sudah ngitung ketebalannya gitu ya, ditambahkan ini gitu ya. Saya minta 3 mili. Karena apa? Mungkin ini apa fluida yang ada di dalamnya ini sangat korosif sekali gitu ya. Jadi ada tambahan 3 mili gitu ya supaya nanti peralatan ini bisa bertahan lebih lama begitu dari ininya ya. Nah, di sini juga harus Anda sampaikan misalnya itu adalah thickness-nya ya, tapi ini masih kosong ya. Nah, ini thickness-nya juga harus nanti disampaikan gitu ya. Jadi berapa nih ketebalannya gitu ya. Baik untuk shell, shell itu kan di bagian sini ininya, terus kemudian headnya nih. Di bagian sini nih headnya. Nah, ini ya. Jadi ketebalan itu juga harus disampaikan, gitu ya. Jadi selain tadi itu Anda punya panjang diameter, gitu ya. Ini kan disampaikan nih, ini berapa sih diameternya? Ini juga harus disampaikan. Terus kemudian berapa panjangnya, gitu ya. Nah, nanti ketebalan juga akan disampaikan di sini, ya. Jadi data-data itu nanti dibutuhkan ketika Anda melakukan rancang bangun unit ini. Gitu ya. Jadi unit-unit yang nanti Anda butuhkan, Anda harus isikan ya eh, apa namanya ya. Jadi ini adalah contoh datasheet kalau misalnya Anda nanti akan melakukan perhitungan terkait dengan vessel separator ini, gitu ya. Selain dengan resident time, gitu. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, nanti kalau untuk nozzle itu kan kalau misalnya ada perhatikan, nah ini kan ada ukurannya nih, ya, gitu ya. Ini 6 inch inletnya, terus kemudian outletnya 4 inch, gitu kan ya. Nah ini nih, main W-nya 24 inch. Nah ini dapat dari mana? Dari perhitungan yang ini tadi. Sebentar. Nah ini nih, perhitungan nozzle, gitu ya. Jadi nanti nozzle Anda itu punya ukuran-ukuran 6 inch, 4 inch itu dari mana? Dari sini. Gitu ya. Dengan metode apa? Superficial ataukah ini? Nah, nanti. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Kak. Oke, kalau misalnya sudah jelas, gitu ya. Tadi ada latihan-latihan di dalam ini yang perlu Anda selesaikan. Misalnya ini nih, gitu ya. Tentukan ketebalan separator yang memiliki ketinggian ini dengan diameter 5,7 meter, gitu ya. Dianggap ini. Jadi Anda tentukan ketebalannya ya.
Oke, sebentar, saya clearkan dulu. Ultrawing. Nah, oke ya. Ini Anda lakukan perhitungannya, berapa ketebalannya menggunakan rumus ini. Ketebalan sama dengan P-nya berapa? Halo, halo. Saya mau ngecek dulu nih. Ini sudah kepahamannya sudah katanya kan tadi jelas nih. Oke, salah satu ada yang bisa membantu saya? Halo, halo. Ya, Pak. Ya, ya. Ini siapa? Dengan siapa? Ada yang bisa membantu saya? Ini kan belum kejawab ini. Soal ini belum kejawab nih. Kita mau menghitung T. Kalau ini nanti udah ada contohnya. Ini belum ada nih. Gimana cara menjawabnya? Halo? Oke, jadi ini sudah dipahami atau belum nih? Yuk, ya, kita punya persamaan cuma satu nih, tapi gimana cara dapat ininya? Oke, jadi coba dipikirkan ya, dipikirkan untuk dapat ini ya. Ya, jadi kita punya P, P itu adalah tekanan total yang merupakan tambahan dari penjumlahan dari tekanan hidrostatik dengan tekanan operasi, gitu kan ya. Tekanan operasinya berapa? Nah, tekanan operasinya itu adalah tekanan atmosferik, ya, jadi 1 bar, gitu ya. Ditambah dengan tekanan hidrostatiknya, tekanan hidrostatiknya dari mana, gitu ya. Ini dia nih, ya, Anda 50% dari ketinggian ini, gitu ya. Jadi Anda harus hitung tekanan hidrostatik pada 50% level, ya. Nah, tekanan hidrostatik itu Anda tambahkan dengan tekanan atmosferik, dapatlah yang namanya P ini, ya. Terus kemudian untuk R-nya itu adalah jari-jari dari
separator gitu ya. Jadi kalau diameternya 5,7 berarti jari-jarinya adalah di 2,8 atau 2,9 meter gitu kan ya. Terus kemudian S, tegangan desain Anda ambil salah satu misalnya 13.800. Kemudian E, faktor sambungan Anda pakai 0,9 dikurangi 0,6 dikalikan P. Nah, itulah ketemu T-nya gitu ya. Oke, Anda coba dulu ya. Ini ya, saya tunggu ya. Nanti silahkan disampaikan. Oke, bagi yang sudah. Oke, silahkan saya tunggu ya. Silahkan dikerjakan.
Oke, baik. Gimana? Ada yang sudah bisa menjawab? Belum ada? Ya, oke. Kita coba jawab ini ya, sama-sama. Nih, ya. Tapi tolong saya dibantu ya. Oke, kita tentukan terlebih dahulu P-nya. Tekanan terdiri dari tekanan hidrostatik. Ya, untuk melakukan perhitungan hidrostatik, tadi tingginya berapa tinggi? Tinggi reaktornya? Ada yang tahu? 16 meter. Tingginya adalah 16 meter. Ya, 16 meter. Bentar, ini sudah saya share screen ya. Excel saya sudah terlihat Terlihat, Pak. ya. Nah, 16 meter. Ya. Terisi berapa persen? 50% level. 50%. Gitu ya. Jadi apa namanya? Tinggi cairannya berarti berapa? Itu adalah 16 dikalikan dengan 50% ya. Ya, berarti 8 meter. Ya, dan densitasnya itu kita anggap 1 gitu ya. Ya, maka kita akan memiliki satuan bahwa 10 meter itu adalah sama dengan 1 bar. Ya, gitu ya. Makanya kalau 8 meter itu adalah sama dengan P hidrostatiknya itu adalah sama dengan Oke, 8/10 dikalikan 1 bar. Ini adalah 0,8 bar. Kalau kita buat dalam PSI, ya, ini P hidrostatik ini dikalikan dengan 14,5. Ya, ini adalah PSI. Ya, nah ini P hidrostatik. Terus kemudian kalau P operation, ya, P operasi itu adalah 1 bar. Ya, kalau kita 1 bar ini sama dengan 1 dikalikan 14,5. Jadinya 14,5 PSI. Ya, ya. Jadi tekanan total, P total itu adalah sama dengan P hidrostatik kita tambahkan dengan P operasi. Ini 26,1 ya. Ya, 26,1. Tadi rumusnya gimana rumusnya? Saya lupa rumusnya. P dikalikan dengan R. Sekarang kita R-nya berapa? R atau jari-jari. Oke, ada yang tahu diameternya berapa tadi? 5,7, Pak. 5,7 meter ya? Meter, Pak, ya. Oke, 5,7 meter. Ya, berarti jari-jarinya, ini jari-jari. Itu adalah ini dibagi 2, betul ya? Meter. Ya. Ingat bahwa satuan untuk diameternya itu harus di dalam in, gitu ya.
Jadi 1 meter itu adalah 39,3 atau 39,4 gitu ya. Ini dikalikan berapa? 39,4 ya inch. Ya, jadi jari-jarinya ini ya. Jadi kita punya rumus itu adalah kalau nggak salah rumusnya itu apa? T sama dengan P dikalikan dengan R P dikali dibagi R dibagi dengan S kali E. S dikali E dikurangi dengan 0,6 kali P ya. Betul ya? Oke. Ya, jadi kita akan punya P dikalikan R itu adalah P dikali R itu adalah sama dengan ini dikali dengan ini. Oke, 2930 gitu ya. Terus kemudian S dikalikan dengan E berapa? S-nya kita pakai tegangan desain yang paling rendah saja. Ya, misalnya di situ adalah PSI. Ya, 13 berapa tadi? 800 sama dengan dikalikan tegangan joinnya itu adalah 0,9 misalnya ya. Oke, sekitar 12.000 gitu ya dari ini. Terus kemudian kita punya 0,6 dikalikan dengan P itu adalah sama dengan 0,6 dikali dengan P-nya mana, Mak? P-nya P total gitu ya. Gitu ya, kecil sekali sebenarnya. Ya. Jadi kita akan punya T itu adalah sama dengan, jadi tebalnya itu adalah sama dengan P dikalikan R dibagi dengan S dikalikan E dikurangi dengan eh, ya, ini adalah inch. Kemudian kalau misalnya kita mau jadikan milimeter, ini dikalikan dengan 25,4 ya, milimeter. Oke, ya. Jadi ketebalan dari vessel kita itu adalah 6 milimeter. Kemudian apalagi tadi itu? Koreksi dengan penambahan safety factor 10, terus kemudian ditambahkan 1,5 sampai 2,5. Ya. Jadi T safety factor, ketebalan safety factor T plus 8 factor ini adalah sama dengan ini dikalikan dengan 110%, 6,6. Terus ditambahkan berapa itu? Oke, kita tambahkan T plus safety factor plus corrosion allowance ya sama dengan ini ditambah dengan misalnya safety allowance-nya kita kasih 1,5 mili ya. Ya, jadi inilah total yang nanti harus kita pasang. Itu adalah 8 mili. Ya, ketebalan untuk vessel kita yang tingginya itu adalah 16 meter dan kemudian diameternya itu ada 5 meter. Gitu ya. Jadi ada 8 mili
gitu ya. Anda bayangkan bahwa sebenarnya tebal sekali 8 mili. Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Sudah paham bagaimana menghitungnya? Saya ingin bertanya, Pak. Gimana? Itu, Pak, untuk operasi itu 14,5 PSI itu didapat dari mana ya, Pak? Boleh diulang? Oh, 14,5 satu bar itu setara dengan 14 eh 14,5 PSI. Ya, Oh iya, Pak. itu setara dengan yang namanya 25,4 milimeter. Oke, karena Anda punya satuan yang ada di dalam persamaan itu harus PSI dan inch-nya, Anda harus konversi terlebih dahulu gitu ya. Jadi rumusan itu adalah untuk rumusan PSI dan inch gitu ya. Oke. Udah tahu sekarang? Udah, Pak. Oke, baik ya. Oke, kalau misalnya sudah tahu, nah Anda sekarang itu tadi sudah kita kerjakan ya untuk ketebalannya. Oke, nah untuk ukuran nozzle gitu ya, itu PR Anda yang nanti harus Anda selesaikan apa namanya ini ya, yang saya share screen sekarang. Nah, ini Anda coba selesaikan di rumah gitu ya, dengan pakai rumusan yang mana gitu ya. Anda pakai rumusan yang mau metode 1 maupun metode 2 bisa Anda lakukan gitu ya. Tinggal Anda menentukan densitas dari kecepatannya itu adalah di ini, maka Anda dapat dari kecepatan. Terus kemudian kalau laju alir Anda bagi dengan kecepatan itu akan keluar yang namanya itu adalah luas penampang. Nah, ini ya. Ini udah ada. Jadi ubah laju alir di ini gitu ya menjadi laju alir volumetrik. Ya. Caranya gimana? Laju alir massa ini Anda bagi dengan densitas. Nanti akan jadi laju alir volumetrik, gitu ya. Terus kemudian Anda lakukan perhitungan densitas rata-rata. Ini jadi Anda tambahkan kemudian bagi 2, ya. Terus kemudian hitung kecepatan superficialnya, gitu ya. Jadi untuk kecepatan superficial tadi yang seperti tadi ini batasannya ada 15 sampai 30. Silahkan Anda mau gunakan 15, mau 30 silahkan, gitu ya. Terus kemudian dari perhitungan volumetrik dibagi dengan kecepatan superficial nanti akan ketemu yang namanya luas. Ya. Jadi ukuran nozzle itu adalah luas penampangnya itu berapa, gitu ya. Oke, baik. Ini nanti jadi PR aja ya dengan ini. Gitu ya. Ini cukup sederhana kok. Oh, aturannya sudah ini. Oke, baik. Kemudian di sini masih ada Pak Gede. Pak Gede. Ya Pak, ya. Pak Gede minggu depan tuh saya hari apa namanya hari Rabu itu ada acara di Ternate, gitu ya. Iya Pak. Jadi terpaksa harus kita pindahkan lagi. Kira-kira hari apa ya? Hari Jumat bisa Pak, seperti ini lagi Pak. Atau Kalau Kamis gimana Kamis? Kamis bisa sih Pak, mungkin Kamis jam. Kamis siang gitu? Iya Pak, saya cek dulu Pak ya, soalnya. Ya, ya. Soalnya ada beberapa mata kuliah juga Pak. Ya, Oke, apa oke, tuh? oke, oke. Ya, nanti saya cek dulu Pak ya. Kalau memang bisa nanti saya infokan lagi Pak segera. Oke, siap, siap, siap. Siap. Nanti kan jamnya sama Pak ya, waktu Indonesia Timur Pak. Oke. Iya Pak. Oke, Siap, baik. Pak. Terima kasih Pak Gede. Gitu ya. Jadi untuk minggu depan kita akan masih tetap akan lakukan perubahan apa namanya jadwal ya. Karena saya ke Universitas Khairun gitu ya di Ternate gitu. Jadi pinginnya sih mampir ke bawah gitu ya kalau misalnya. Tapi ternyata dari Dikbudnya tidak mengizinkan nih. Jadi tiketnya apa Iya namanya Pak. direct ke Jakarta gitu ya. Jadi tidak Iya bisa. Pak.
ini. Oke, jadi nanti kita atur lagi untuk pengaturan minggu depannya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan lihat. Oke, baik Ya, Pak, untuk siap. para mahasiswa sekalian, apa namanya, silakan sisa waktunya digunakan untuk menyelesaikan apa namanya tugas yang tadi tercantum gitu ya. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk ketebalannya, terus kemudian sekarang tinggal ukuran nozzle-nya gitu ya. Jadi ini adalah ukuran nozzle untuk inletnya. Ini Anda tentukan dengan menggunakan itu tadi gitu ya, tuntunan yang sudah disampaikan di sini gitu ya. Baik, Baik, ada yang ingin ditanyakan? belum Pak, jelas Pak. Oke. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya ini gitu ya, mungkin kita bisa cukupkan untuk perkuliahan kita hari ini gitu ya terkait dengan separator. Jadi dari perkuliahan ini Anda sudah bisa menghitung bagaimana perkiraan tinggi, panjang atau diameter reaktor, kemudian ketebalan reaktor, kemudian juga nozzle gitu ya dari ini. Ya, minggu depan kita akan ketemu dengan materi yang apa namanya berikutnya lebih kompleks daripada ini gitu ya. Yang pasti ini adalah dipahami terlebih dahulu untuk unit 10 ini hari ini. Oke, baik kita tutup untuk pertemuannya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Kalau di sini pagi ya, pasti di sana sudah siang ya. Selamat siang Siap, dan Pak. salam sehat. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.